Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farfa Alhamda, NIM 4223001, jurusan Ilmu Hadis, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UIN Syekh M. Jamil Jambe, Bukit Tinggi. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Metodologi Studi Islam dengan dosen pengampu Bapak Asrul Harahap. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai apa urgensi dari mempelajari metodologi studi Islam. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apa efek yang saya rasakan dari pengetahuan keislaman saya setelah mempelajari ini. Dan yang ketiga adalah apa hubungan agama terhadap manusia. Nah, kita langsung masuk saja ke poin yang pertama, yaitu apa urgensi dari mempelajari metodologi studi Islam itu sendiri. Maka jawabannya adalah untuk mengembangkan ilmu-ilmu Islam itu sendiri. Seperti yang kita tahu bahwasanya Islam itu memiliki konsep-konsep atau ajaran-ajaran yang bersifat universal, alami, dan murni. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan berkembangnya zaman, seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka Islam itu sendiri juga perlu untuk dikembangkan. Dan setiap saat, setiap zaman, Islam itu memiliki rintangannya sendiri. Maka untuk menghadapi rintangan ini, maka perlu pengembangan dalam ilmu pengetahuan Islam itu sendiri. Dan Islam itu tentu juga harus bisa memberikan nilai, dan juga bisa memberikan norma, dan juga bisa memberikan aturan hidup. Mulai dari Islam itu ada, sampai pada saat sekarang di era modern yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Nah, menghadapi tantangan dari perkembangan zaman ini, tentu metodologi studi Islam ini dituntut untuk mengembangkan, dituntut untuk melakukan adaptif dengan cara pendekatan yang objektif dan rasional. Nah, sehingga dengan mempelajari metodologi studi Islam ini bisa dijadikan sebagai pedoman atau bisa dijadikan sebagai acuan bagi umat Islam untuk menghadapi berbagai rintangan, berbagai hambatan dengan perkembangan teknologi dan perubahan kehidupan sosial di masyarakat itu sendiri. Nah, metodologi studi Islam ini juga menjadi hal yang sangat penting pada saat sekarang ini. Karena di tengah banyaknya pemikiran-pemikiran yang menentang dan penyelewengan terhadap ajaran pokok dari Islam itu sendiri, seperti orang-orang yang berpaham radikal, orang-orang yang berpaham pluralisme, yang dimana mereka menganggap bahwa semua agama itu benar di mata mereka. Kita langsung masuk saja ke soal yang kedua, yaitunya apa efek yang saya rasakan dengan pengetahuan keislaman saya sendiri setelah mempelajari metodologi studi Islam itu. Yang saya rasakan adalah wawasan saya semakin luas dan pandangan saya terhadap Islam itu semakin jelas. Karena dengan mengetahui perkembangan studi Islam itu sendiri, bagaimana Islam itu berdiri semenjak awal sampai saat sekarang ini, bagaimana misi-misi ajaran Islam itu sendiri, dan bagaimana posisi Islam itu di tengah banyaknya agama-agama di dunia ini, dan bagaimana metodologi dari pendekatan-pendekatan yang sangat banyak untuk memahami Islam itu sendiri. Maka hal inilah yang membuat saya semakin jelas dan semakin luas wawasannya tentang metodologi dari studi Islam itu sendiri. Baik, kita langsung masuk ke soal yang ketiga, yaitu apa kaitan agama dengan manusia. Nah, sebelum kita masuk ke jawaban intinya, maka kita harus mengetahui dahulu apa itu agama. Agama itu secara pengertian dapat kita artikan secara etimologi dan secara terminologi. Tentu mengartikan agama secara etimologi lebih mudah daripada mengartikan agama secara terminologi. Nah, jikalau mengartikan agama secara terminologi atau secara istilah ini mempunyai muatan subjektivitas dari orang yang mengartikannya. Jadi tidak heran rasanya jikalau banyak para ahli yang tidak tertarik untuk mengartikan agama itu sendiri. Seorang tokoh, James Haleuba, mengatakan bahwasanya agama itu tidak ada gunanya. Agama itu hanya kepandaian orang dalam bersilat lidah. Nah, mengapa ada para ahli yang berpendapat seperti ini? Nah, seorang tokoh, Mukti Ali, mengatakan bahwasanya mengartikan agama ini banyak sekali perbedaan atau faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan pendapat itu sendiri. Nah, Mukti Ali ini mengatakan bahwasanya perbedaan itu bisa saja dari pandangan terhadap agama, bisa saja dari pandangan terhadap bagaimana dia dalam beragama, terus bagaimana pandangannya terhadap Tuhan, banyak sekali. Nah, hal inilah yang menjadi perdebatan sampai pada saat sekarang ini. Nah,
Pengertian agama ini menurut Harun Nasution dalam masyarakat Indonesia dikenal dengan agama. Ya seperti yang kita tahu agama. Kalau di orang Arab mengenalnya dengan din, dal, ya, dan nun. Di orang Eropa dikenal dengan kata religi. Nah, secara pengertian bahasa, Harun Nasution itu mengatakan bahwasanya agama itu terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah a, yang kedua adalah gam. A artinya adalah tidak, dan gam artinya tidak adalah pergi. Maka artinya adalah tidak pergi. Jadi sifat agama itu adalah tidak pergi, tetap di tempat dan diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Maka itu adalah sifat agama. Nah, kalau kata religi ini berasal dari bahasa Latin yang diambil dari bahasa religere atau relegere, yang artinya adalah mengikat. Seperti yang kita tahu bahwasanya agama itu memang sifatnya mengikat sesuai dengan ajaran agama-agama itu sendiri. Ada 4 karakteristik dari agama itu sendiri. Yang pertama adalah unsur kepercayaan terhadap yang gaib atau kekuatan gaib. Yang kedua adalah unsur kepercayaan bahwasanya kebahagiaan dan kesejahteraan kita hidup di dunia dan akhirat nanti tergantung dengan hubungan baik kita dengan kekuatan gaib. Jadi, jikalau baik hubungan kita dengan kekuatan gaib itu, maka baik pula hubungan hidup kita di dunia dan di akhirat. Dan jikalau buruk hubungan kita dengan yang kekuatan gaib itu, maka begitu pula lah sebaliknya. Yang ketiga adalah unsur respon yang bersifat emosional dari manusia itu sendiri. Jikalau manusia itu merasa takut, merasa cemas, maka dia akan otomatis saja refleks mengingat yang namanya Tuhan. Yang keempat adalah unsur paham terhadap yang kudus atau yang roh, seperti yang kita ketahui seperti kitab suci yang mengandung ajaran-ajaran agama dan yang lain sebagainya. Nah, ada 3 alasan yang melatar belakangi perlunya manusia itu terhadap agama. Yang pertama adalah fitrah manusia itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwasanya dalam ayat Allah, fitratullahi allati fataran nasi 'alaiha, yang artinya adalah tetaplah kamu di atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia sesuai dengan fitrahnya. Nah, seorang ahli tafsir Quraisy Shihab ini mengatakan bahwasanya maksud dari fitrah itu adalah potensi beragama. Jadi ketika manusia itu diciptakan, manusia itu sudah memiliki fitrah itu sendiri. Nah, hal inilah yang sering dilupakan di dalam unsur manusia itu sendiri, yang dimana manusia itu mengandung roh, manusia itu mengandung akal, manusia itu ada nafsu, manusia itu ada indera-indera. Nah, ada satu lagi yang dilupakan. Maka inilah yang namanya dengan fitrah atau potensi beragama. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah juga, Rasulullah mengatakan bahwasanya setiap anak yang lahir itu kondisinya adalah fitrah atau ada potensi agamanya. Maka orang tuanya lah yang menjadikan anaknya menjadi Yahudi, menjadikan anaknya menjadi Majusi, dan menjadikan anaknya menjadi Nasrani. Poin yang kedua adalah kelemahan dan kekurangan manusia. Nah, seperti yang kita tahu teman-teman, bahwasanya manusia itu memang mempunyai banyak sekali kelemahan dan banyak sekali kekurangan. Manusia itu yang awalnya jahiliyah, yang awalnya bodoh, dengan agama seperti kita yang beragama Islam menjadi pintar. Manusia yang awalnya tidak berakhlak menjadi berakhlak yang mulia. Yang manusia yang awalnya tidak tahu mana yang baik dan mana yang buruk menjadi tahu mana yang baik yang harus dilaksanakan dan mana yang buruk yang harus ditinggalkan. Maka peran agama adalah untuk menyempurnakan dari kelemahan dan kekurangan manusia itu sendiri. Yang ketiga adalah tantangan manusia. Faktor lain dari yang melatar belakangi perlunya manusia terhadap agama, yaitu manusia yang setiap harinya dalam kehidupan selalu menghadapi berbagai rintangan, baik itu rintangan dari dalam maupun rintangan dari luar. Yang dari dalam itu contohnya apa ya? Seperti hawa nafsu, seperti bisikan setan. Dari luar itu contohnya adalah orang-orang yang melakukan upaya-upaya atau rekayasa dengan tujuan untuk memalingkan manusia dari Tuhannya. Nah, disinilah peran agama, yaitu untuk menguatkan, untuk menyempurnakan iman seseorang supaya dia bisa berpegang teguh terhadap agamanya dari awal hidupnya sampai akhir hayatnya. Baik, mungkin sekian penjelasan saya mengenai tugas dari ujian tengah semester mata kuliah metodologi studi Islam ini. Jikalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Jikalau ada kata-kata yang benar, ambil saja hikmahnya, ambil saja ilmunya.
dan yang benar itu berasalnya dari Allah. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.